Abah udah naik. Bener waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Dengan sebab barokah hakikat iman kita selamat, sebab barokah keluarga kita selamat, sebab barokah selamat dunia, selamat pula akhirat. Dengan sebab barokah pula apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan disukseskan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, sukses yang barokah, lancar yang barokah. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan dari sakitnya. Dan juga dengan sebab barokah pula apa yang jadi hajatnya masing-masing Allah kabulkan hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, jamaah manakib sampai detik saat ini kita diberikan sehat oleh Allah, ditetapkan istiqomah oleh Allah. Sebagaimana yang sering Abah bilang, istiqomah itu sesuatu yang ringan dalam ucapan tapi berat untuk dijalankan. Tapi dengan adanya hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, tidak ada yang berat, semua menjadi ringan. Berat karena tidak ada hidayah, ringan kalau ada hidayah. Tadi Kiaang sudah cerita, ya. Dan kemarin 7 harinya rencana kita mau ke sono, insya Allah 40 harinya lagi. Tapi tidak tenang saja, tetap dimonitor. Dan saya yakin, ya, karena beliau juga dari masih belum seperti sekarang, Kiaang itu sudah jatuh cinta kepada Syekh Qadir Jilani. Saya yakin beliau bersama Syekh Qadir Jilani. Sebagaimana saya punya umi bersama Syekh Qadir, saya yakin bersama Rasulullah. Kenapa demikian? Sebab ketika anak Adam itu meninggal, seluruh amal perbuatan amalian itu diputus oleh Allah. Betul enggak? Kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, sodako jariyah. Apa tuh ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan dirinya ataupun diajarkan kepada orang lain juga diamalkan. Sejauh ilmu itu diamalkan, amaliyah itu diamalkan, walaupun yang memberikan sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Yang kedua, sedekah jariyah. Seperti apa sedekah jariyah? Misalnya ke masjid-masjid, ke mushola, majelis-majelis zikir, pesantren, betul? Atau jalan, jembatan, ya. Itu sama dengan sedekah jariyah. Jalan, apalah jalan dari sana ke sini, kan jalan untuk orang mau ibadah. Jadi itu termasuk sedekah
Jangan menghina. Pak Harto dihina, pejabat dihina, ini mereka bikin jalan, Pak Jokowi bikin jalan, walaupun bukan uangnya sendiri, tapi dengan kuasanya dia perintahkan untuk bikin jalan, sama itu dengan dia. Betul enggak? Kita yang bersedekah, contoh gini aja, saya nyutus misalnya ke Bambang atau ke Angkean, tolong antarkan semen ini ke masjid A. Ya, padahal cuma nganterin. Sampailah ke masjid A lalu dibangun, buat bangun masjid itu jadi ditempatin, itu jadi amal jariah. Jariahnya siapa? Yang ngasih dan yang nganterin juga jadi amal jariah. Betul gitu? Enak apa enggak enak? Termasuk ini sejauh dijadikan tempat zikir tetap jadi amal. Makanya jangan berhenti kamu ikut Abah. Kalau kamu berhenti ikut Abah, saya tambah kaya. Kok gitu Pak? Ya saya jadikan aja nih alun-alun ya. Bener enggak? Ya alun-alun dia daftarkan, gadakan bikin IO ya, with konser seminggu 2 kali, datangkan artis ramai sudah. Pondoknya saya jadi kontrakan, selesai. Kocek salahnya siapa pada bubar lagi. Saya yakin kita bersama sampai hidup, bahkan anak cucu kita terus dapat menghidupkan Islam di tempat ini. Amin. Allahumma. Inilah amal jari. Nah, itu yang tidak akan pernah putus. Yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh bukan hanya doakan orang tua. Anak yang soleh itu anak yang beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu termasuk anak yang soleh. Sejauh anak itu melakukan perbuatan yang baik, orang tuanya juga akan kebagian pahalanya. Contoh, kamu zikir begini, taruh misalnya dapat bayaran 10.000, orang tuamu pun dapat 10.000 tanpa mengurangi pahala. Maka disadari atau tidak istiqomahmu di tempat ini, istiqomahmu di majelis-majelis zikir yang lain, kamu telah mengirim, kalau sekarang tuh ngirim paket gitu. Memberikan apa? Royalty fee. Benar gitu. Kenapa? Karena yang produksi dulu. Jadi kalau kamu udah ibadah dan macam, berarti sama kamu telah menyiksa kedua orang tua kamu. Naudzubillahi min. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Makanya tidak usah khawatir. Ya, jamaah manakib tidak akan sengsara kalau kamu ikhlas dan tulus betul. Dulu saya berani sama orang tua saya, Pak. Saya belum sempat untuk menyenangkan orang tua saya. Karena saya masih belum dapat hidayah itu. Tapi sekarang kamu sudah istiqomah, tetap pahala akan mengalir kepada kedua orang tua kalian. Untung apa tidak? Ditambah lagi didoain, ya. Kamu zikir saja kebagian pahalanya, kamu sholat kebagian pahalanya, kamu beramal bersedekah pun kebagian pahalanya. Masih ditambah lagi didoakan, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Allah, saya mohon ampun kepadamu atas dosa kedua orang tuaku, bapak dan ibuku. Betul enggak? Betul apa betul? Untung apa tidak? Likulli syai'in sababa, segala sesuatu ada sebab musababnya. Fa'adba sababa, maka ingatlah kamu dengan penyebab itu. Termasuk orang tua, termasuk guru. Makanya astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Santri yang soleh, yang ingat kepada Allah. Betul? Betul? Terus astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Kita minta ampun, ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kita, saudara-saudaraku orang Islam laki dan perempuan. Betul? Mintakan ampun kepada Allah. Mulia enggak itu? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Islam laki dan perempuan. Kenapa demikian? Karena sampean dan saya tidak hidup sendiri, kita butuh orang lain.
Ya apa tidak? Makanya jamaah manakib jangan dihina, jamaah manakib jangan disakiti. Allah yang nggak terima. Kenapa? Soal jamaah manakib mendoakan, walaupun kamu dihina, kamu tetap mendoakan. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Kamu dihina, kamu disakiti, tetap kamu mendoakan. Sifat siapa yang begitu? Sifat siapa ini? Rasulullah, betul apa enggak? Sifatnya Rasul, walaupun sudah dilempar, dihina, tetap memintakan, mendoakan yang baik. Itulah Rasulullah. Oleh karenanya jamaah manakib, kalau bukan Allah yang menyambungkan ruhmu satu sama lain, ruhmu dengan ruhku, tidak mungkin kita nyambung bertahun-tahun seperti ini. Yakin tidak mungkin. Sampai turun-temurun. Bahkan orang tuanya sudah meninggal, yang siapa? Yang Cikampek itu ya. Itu masih disambung lagi sama pamannya. Ya, disambung terus, disambung, nggak putus. Kenapa? Allah yang nyambungkan ruh itu. Semoga ruh yang telah tersambung ini selalu disambungkan dunia dan akhirat oleh Allah. Termasuk ruh anak cucu kita selalu disambungkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Kadang kalau masih ada orang tua, benar kata Kang, kadang nggak kerasa kita. Ya. Ya mak, nanti mak gampang mak. Ya mi, kita mi gampang mi, kan gitu ya. Tapi begitu sudah tidak ada, kata Roma Irama, sungguh baru terasa. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Betul? Sangat berharga. Kalau masih ada orang tua mau keluar, ada yang cepat dipamitin. Kalau punya guru sama. Ya, kadang apa-apa minta pendapat sama guru. Kalau coba nggak punya guru, dan sekarang tanya ke Mbah Google ya, beda. Mbah Google sama Mbah Junedi mau beda. Beda Pak, beda. Nih Mas Egi ini dari pengusaha muda ini, batu bara, dari mana sih? Kaltim, Kalimantan Timur. Nah, pas kesini bareng Mas Didip waktu hari apa itu, dari itu agak itu maju sampai deket ke abang ngobrol di rumah. Seneng dia ngobrol. Sekarang datang ke ngaji, udah cerita Pak, saya belum pernah duduk ke kiai belum pernah. Jadi cuma abalah pertama kali kiai yang saya datangi. Saya bilang, Mas Egi, semua itu ditentukan oleh Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak terjadi apa yang terjadi, pertemuan semua melainkan sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita melaksanakan, menjaga apa yang telah Allah tetap. Selalulah berprasangka baik, jangan berprasangka buruk kita terhadap apa yang terjadi. Karena bisa jadi kadang sesuatu sepintas seakan-akan menyiksa diri kita, menyakitkan, justru akhirnya justru dari itulah kita menemukan kesenangan dan kebahagiaan. Betul? Betul. Jadi jangan pernah suudzon terhadap apa yang terjadi. Saya dulu punya usaha, saya dulu uang banyak, ya. Kok sekarang saya jatuh, jangan suudzon. Allah punya rencana yang lebih baik dari yang tidak kita tahu. Allah tidak akan pernah menyiksa hambanya yang kembali kepadanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Justru kadang kita yang telah menyiksa diri kita sendiri dengan sakwa sangka yang tidak baik. Iya Banda? Iya Banda? Ini contoh ada. Ya kayak tadi itu contohnya. Apa tadi?
kadang kita yang berbuat baik tapi orang yang dipuji. Betul? Betul atau betul? Kadang kita yang nggak ngapa-ngapain, kadang kita yang disalahkan. Contoh, mau contohnya? Kopi dan gula. Tahu kopi? Tahu gula? Gula itu manis. Betul-betul. Kalau kopinya pahit, yang disalahkan siapa? Gula, kurang gula ini. Kalau kemanisan, yang disalahkan siapa? Gula juga terlalu banyak. Kalau takarannya pas, kopinya man. Ya, yang disanjung siapa? Kopi bukan gula. Sungguh dan lalu. Tapi gula, tidak marah dia. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Walaupun dia tidak terlihat namun dapat dirasa, itulah keikhlasan. Ya betul bangga. Ikhlasnya jamaah datang ke sini gak terlihat tapi dapat dirasakan. Tanpa keikhlasannya jamaah tempat ini tidak akan ada. Tanpa keikhlasannya jamaah, ya di sini tetap jadi sah. Inilah keikhlasan. Ikhlas itu tidak terlihat namun dapat dirasa. Manis tak dapat dilihat tapi dapat dirasa. Betul begitu? Hidup jamaah manaqib sama dengan meja dan kursi. Beda namanya, ya kan? Beda namanya, beda fungsinya, tapi tujuannya adalah saling melengkapi. Imam butuh jamaah, jamaah butuh imam, kiai butuh santri butuh kiai. Ya apa tidak? Pengusaha butuh karyawan, karyawan butuh pengusaha. Tanpa karyawan, pengusaha nggak bisa jalan. Tanpa pengusaha, karyawan nggak ada kerjaan. Satu saling melengkapi. Ada meja, kalau ada kursi, kalau nggak ada mejanya, susah naruh kopi kita. Naruh makanan di bangku jadinya. Begitu juga ada meja, nggak ada kursinya, kurang asik kita ngerokok. Dulu, sekarang udah nggak ngerokok saya. Nanti latihan tenang aja. Betul? Jadi jangan pernah merasa paling dibutuhkan. Jangan pernah merasa paling berjasa. Semua adalah berjasa. Tak perlu kamu terlihat, biarkanlah orang lain yang dipuji. 10 tahun saya ngawal Jokowi. 10 tahun saya ngawal Pak Jokowi. Dari sebelum jadi presiden, benar sampai turun. Tapi tidak perlu terlihat. Tidak perlu jadi apa-apa. Betul. Tapi kita tetap berdoa, tetap kita ngawal. Sampai beliau turun. Karena kita tidak perlu untuk diingat. Yang penting kita selalu mengingat. Jangan pernah kebaikanmu ingin diingat oleh orang, tapi kau harus selalu mengingat kebaikan orang kepadamu. Betul tidak? Betul. Jangan minta kebaikanmu diingat, tapi mintalah dirimu untuk selalu mengingat kebaikan orang lain yang diberikan kepada dirimu. Setuju? Setuju? Hidup jamaah manaqib. Ya sudah, segitu aja. Tadi gerimis tadi ya. Ada gerimis tadi. Yang enggak hujannya ngerti juga. Santai saja lah. Naon. Di luar hujan enggak? Hujan air. Ya sudah segitu. Kembali lagi yang saya bilang, pertahankan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Betul? Yakinlah, ya.
bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepadamu sedikit pun tidak akan dikurangi. Ya apa tidak? Tidak akan dikurangi. Kalaupun dikurangi, itu bukan dikurangi, diuji sama Allah, dites. Benar ya? Dites, dikurangin. Tapi nanti dibalikin lagi. Oh biasanya saya dagang tuh hasilnya banyak, kok sekarang pada sepi. Udah sabar saja. Nanti kadang Allah akan kasih dari yang lain. Kalau dihitung-hitung itu sama nanti. Satu contoh, kiai ceramah. Begitu ceramah nggak dikasih transport sama panitia. Tapi dia ikhlas. Katanya di rumah sudah ditungguin tamu. Kan begitu. Sampai datang ke seseorang, nagih, kadang nggak dapat. Justru kadang yang nggak ditagih datang nganterin. Allah itu lebih tahu cara mengatur, jadi tidak perlu kita ngatur Allah. Yang benar bagaimana, Pak? Jalani, syukuri, nikmati apa yang Allah tentukan, apa yang Allah berikan. Selanjutnya biarkan Allah yang urus segalanya. Arti jalani itu apa ya? Apa yang Allah karuniakan kepadamu, jalani dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Jangan diartikan makna tawakal itu diem gak ngapa-ngapain dia. Orang tawakal itu menjalani, mensyukuri dan menikmati apa yang Allah beri dengan bersandar kepada Allah. Apa yang karunia yang Allah berikan, kamu dikasihkan usaha, jalankan usahanya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kalau pengusaha-pengusaha besar itu kadang meeting sampai tengah malam. Coba yang dagang gorengan, diajak pertemuan, malam banget ya mas. Kayaknya memang kelasnya seperti itu ya. Jangan dikira bos-bos besar kalau meeting itu malam, kadang sampai jam 3, jam 2. Dari mana abah tahu? Kadang yang kenal abah tuh jam 3 malam, jam 2 malam kadang WA, Assalamualaikum abah minta doanya, apa bisa telepon tengah malam? Oh bisa. Abah ini Assalamualaikum, sekali ini Mbak saya habis meeting gini-gini, minta doanya Mbak biar yang saya meetingkan sukses malam hari ini, amin. Tengah malam, untung dia nggak tiduran. Ya. Kalau ketiduran ya lagi ketiduran aja kan gitu. Lanjut. Masih setia? Masih semangat? Kurang kenceng. Masih semangat? Masih semangat? Hidup dalam lagi. Nyanyi dulu dah. Saya mau nyanyi lagunya Keang. Judulnya apa? Bukan. Yang Romai Rama tuh ibu tuh. Keramat. Oh keramat. Nah, itu betul katanya Keang tadi. Bajingan itu jimatnya orang tua. Santri jimatnya orang tua, ya guru itu adalah jimat. Jimatnya santri adalah guru, jimat anak adalah orang tua. Sebagai anak kamu punya jimat yaitu orang tuamu. Sebagai santri pun kamu punya jimat yaitu guru kamu. Ya. Orang punya jimat satu aja sudah gawat, apalagi punya jimat sampai punya jimat. Nah, kalau sudah punya keluarga, punya mertua, jimatnya 2 sudah. Ya, jimat orang tua sendiri, jimat mertua, tambah santri, tambah jadi santri, punya jimat guru juga. Loh, kalau mertuanya banyak, makanya jangan lawan abah, jimat abah banyak. Jimat abah itu banyak, jimat abah itu. Ya, jangan dilawan. Saya punya guru jimat itu, benar ya? Yang kita cintai walinya Allah Syaikhul Qadir juga jimat, betul. Saya punya orang tua jimat, mertua saya itu 5, 10 berarti 12 itu sama orang tua. Tambah guru banyak, pokoknya jangan lawan deh. Jimat satu aja udah gawat, apalagi tambah banyak jimat.
yang bener itu, ya. Asli itu, ya, jimat. Makanya bagi yang masih ada orang tuamu, ya, jangan kau sia-siakan, ya. Kalau misal orang tuamu lagi sakit dan sengaja, itulah saatnya. Dulu kamu membalas jasa orang tuamu ketika kamu masih kecil, ketika kamu masih tidak berdaya. Yang nyebokin kamu siapa? Yang mandiin kamu siapa? Betul? Orang tua. Nah, ketika kamu sudah dewasa, ketika kamu sudah diberi kemampuan, saatnya kamu yang harus menjaga orang tua. Setuju? Keramat. Yuk. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau memuja, bukan lautan tempat kau meminta, bukan kuburan tempat kau, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu dua. Dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau memuja, bukan lautan tempat kau meminta, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat
Itu jimat itu, benar nggak? Tiada keramat ya yang ampuh di dunia selain doa ibu. Jadi ketika bajingan tadi cerita minta dilangkahi sama dengan saya, ya. Saya mau berangkat ke Jakarta minta dilangkahi kepada ibu. Ibu saya sama, tidak ngerti apa-apa. Ya nurut aja sudah ya. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba minta seperti itu. Saya dudukkan ibu saya cuci kakinya, saya cuci pas mau berangkat ke Jakarta itu. Kenapa? Saya sadar, saya berani, saya sadar saya sering mengecewakan, sering nyakiti, kan gitu. Suruh ke barat kadang ke timur, suruh ke timur ke barat. Oleh karenanya saya bersyukur kepada Allah, ya. Saya sempat ketemu dengan ibu saya, walaupun sudah tiada, dan menceritakan apa yang dirasa. Itulah yang membuat saya sedih, tapi bahagia. Ternyata betul apa yang dilakukan anak sampai kepada orang tua. Maka dari itu, sebagai anak jangan pernah engkau berputus asa dalam menjalani hidup ini.